Apalagi fakta terkait tenggelamnya kapal motor ladang Pertiwi di perairan Pangkep? Kita tanyakan langsung pada Kepala Basarnas Sulawesi Selatan, Junaidi. Selamat petang, Pak Junaidi. Selamat petang, Mas. Baik, Pak Junaidi, saya ingin memperbarui informasi pencarian korban. Bagaimana perkembangannya? Sudah berapa korban yang ditemukan? Ya, untuk perkembangan hari ini, tetap korban yang ditemukan baru 17 orang yang kami telah sampaikan sejak kemarin, dan hari ini belum ada tambahan hingga sore ini. Namun untuk alut atau peralatan atau alut air yang digunakan dalam membantu dalam pelaksanaan pencarian ini itu bertambah, ya. Bertambah dengan adanya KRI, ada 4 KRI dan KAL Angkatan Laut 1 kapal. Dan untuk di udara juga dari Polri juga sudah ada 1 heli yang dilibatkan dalam pencarian. Dan untuk TNI Angkatan Udara juga 1 Super Puma yang telah dilibatkan dalam melaksanakan pencarian untuk hari ini. Bersama langsung dilaksanakan pemantauan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Forkopimda beserta Basarnas, dan seluruh unsur-unsur yang terlibat di dalamnya kita melihat dan memantau langsung di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Namun yang kami lihat di bawah cuman teman-teman atau alut yang melaksanakan pencarian atau SAR unit yang melaksanakan pencarian, namun untuk tanda-tanda serpihan atau dan lain sebagainya itu kami tidak melihat. Tapi dengan adanya penambahan alut ini, saya kira semoga sore ini sampai malam ini bisa kita menemukan tanda-tanda atau korban yang kita cari hingga saat ini adalah 25 orang. Nah, karena pencarian hari ini kami memperluas hingga 15 nautical mile Pak Junaidi, untuk keliling daripada lokasi manifest kejadian. Penumpang seperti apa yang didapatkan Basarnas? Kalau manifest kami dapatkan dari Kepala KSOP Makassar dengan jumlah penumpang 42 orang. Semuanya yang kemarin sudah terdata dan tertulis dengan baik untuk manifest yang ada 42 orang termasuk ABK dan nahkodanya. Untuk penumpangnya itu ada 36 orang sesuai dengan informasi dari Kepala KSOP, 36 orang, dan ABK-nya adalah 6 orang termasuk nahkoda. Demikian, Mas. Informasi dari KSOP juga, ini kapal bukan untuk penumpang. Bagaimana informasi yang didapatkan oleh Basarnas, apa yang bisa dijelaskan pada publik, Pak Junaidi? Ya, kalau kami lihat memang secara langsung dan muatannya memang dia memuat barang campuran dan kerikil serta peralatan-peralatan berat yang ada di atas kapal. Berarti kapal ini adalah kapal memuat barang, bukan memuat orang. Kalau kita mau melihat secara langsung dan keterangan dari korban yang selamat di 17 orang itu. Soal ketersediaan BBM juga bagaimana di sana? Katanya kehabisan BBM, informasinya di lokasi, Pak Junaidi? Ya benar. Jadi sesuai dengan informasi dari korban yang selamat itu, bahwa kapal itu pada saat terjadi kecelakaan itu atau pecah, dia langsung black out. Kapal itu black out artinya mati mesin induk dan mesin bantunya mati. Itu menurut informasi dari korban yang selamat adalah kehabisan BBM sehingga semuanya mati dan terhempas dengan lautan yang tinggi, gelombang 3 hingga 4 meter, pecah dan langsung kapal tersebut tenggelam. Tadi seperti yang Anda sampaikan, ini kapal untuk barang bukan untuk penumpang. Jika di manifest, informasi apa saja yang tertera, Pak Junaidi? Apakah ada barang-barang juga lain yang dibawa di kapal? Ya, kalau yang terkait masalah itu mungkin nanti orang KSOP yang bisa jelaskan, karena kami ini adalah tim pencari dan penolong, mohon izin. Baik, Pak Junaidi, kalau untuk dari sisi keselamatan dalam berlayar nih, kapal penumpang yang dijadikan kapal angkutan barang dijadikan kapal penumpang itu seperti apa risikonya, Pak Junaidi, dari sisi keselamatan? Kalau kami dari sisi keselamatannya, ya setidak-tidaknya kalau untuk penumpang kan kalau untuk barang kan tidak fokus dengan penumpang, sehingga untuk keselamatannya istilahnya kapal-kapal kargo itu memiliki keselamatan atau alat keselamatan yang tidak begitu
banyak karena sesuai dengan kru yang ada. Sehingga pada saat terjadi apa-apa, ya minimal untuk life jacket tidak cukup untuk keselamatan yang ada. Sehingga untuk kapal penumpang ini pencerminan kami saja, tetapi untuk penjelasan lebih dalam adalah nanti dijelaskan oleh instansi yang terkait. Jadi dari temuan Basarnas di lokasi tenggelamnya kapal juga tidak ditemukan peralatan keselamatan penumpang, Pak Junaidi, seperti life jacket? Ya menurut informasi dari yang selamat, yang memakai life jacket karena dia selamat, jadi dia karena memakai life jacket sehingga dia mereka selamat. Adapun yang selamat tidak memakai life jacket, dia pegang jirgen, pegang pelampung. Berarti di sini bisa dinyatakan bahwa untuk alat keselamatannya untuk kapal kargo sebatas untuk krunya saja, tetapi untuk orang lain tidak ada. Sehingga seperti itu. Namun penjelasan lebih jelasnya lagi mungkin orang KSOP yang bisa menjelaskan terkait masalah kapal, Pak. Ini jadi pembelajaran kita semua. Kami mencari dan menolong saja. Jadi pembelajaran bagi kita semua, Pak Junaidi, karena peruntukan untuk barang bukan untuk penumpang dengan keselamatan yang sangat terbatas sekali. Kita juga berharap korban lain dapat segera ditemukan, 25 korban yang masih dicari. Terima kasih Pak Junaidi untuk informasinya dalam program Kompas Petang.